Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mengucapkan terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Trai Senju, pesan semangat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mengucapkan terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwi. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4394-4396. Ayah, apakah ada mitos seperti itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Valentina bertanya dengan sangat bingung. Dalam beberapa tahun terakhir, mitos ini jauh lebih sedikit. Tentu saja Anda belum pernah mendengarnya. Anda harus tahu bahwa ada banyak master di wilayah timur kami sebelumnya, dan ada banyak kultivator iblis pada waktu itu. Hanya saja dengan berdirinya aliansi penyegelan iblis, kelangsungan hidup kultivator iblis telah sangat terancam, dan perlahan-lahan kultivator iblis itu telah menghilang. Legenda mengatakan bahwa orang-orang ini telah bersembunyi di dunia lain, dan beberapa orang mengatakan bahwa mereka membuka dunia rahasia untuk digunakan kultivator iblis bersembunyi di dalamnya, tetapi tidak ada yang tahu persis apa yang terjadi. Ngomong-ngomong, Gunung Zilu itu sangat angker, sebaiknya kamu tidak pergi. Fidel masih membujuk. Ayah, jika saya tidak pergi ke Gunung Zilu dan saya tidak bisa mendapatkan rumput otot ilahi, dan saya akan hidup di bawah topeng selama sisa hidup saya. Violet berkata dengan cemas. Jika kesempatan ini tidak dapat diraih, maka dia mungkin tidak akan pernah bisa melepas topeng di wajahnya. Pada saat itu, bahkan jika Anda mendapatkan rumput otot ilahi, itu akan sia-sia tanpa alkemis seperti Dev. Fidel terdiam, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Tuan Kotazu, jangan khawatir, saya akan menjaga Nona Zu dengan baik. Kami akan kembali segera setelah kami mendapatkan rumput otot ilahi. Tidak akan ada bahaya. Dev mengikuti Fidel dan berkata. Ketika Fidel mendengar ini, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. Dia telah melihat keterampilan Dev. Bahkan Harvard di alam Mahayana dipenggal dengan satu pedang. Bahkan jika sesuatu terjadi, Dev pasti bisa menghadapinya. Dev mengajak Violet dan Yuliam, lalu meninggalkan kota Zujia dengan pesawat. Gunung Zilu berjarak ribuan mil dari kota Zujia, dan Gunung Zilu ini dekat dengan wilayah utara, dan beberapa pegunungan terbentang hingga ujung selatan wilayah utara. Tetapi ketika mereka menuju Gunung Zilu dengan sebuah pesawat, tiba-tiba penglihatan langit Gunung Zilu bermutasi. Saya melihat kilatan cahaya putih, yang tampak menyembur keluar dari pegunungan, dan seluruh langit timur mulai menjadi ilusi. Dalam cahaya itu, sepertinya ada raungan besar emas, dan suara pertempuran hebat. Semua biksu di wilayah timur tertarik dengan penglihatan ini. Apakah ini dunia lain yang diceritakan dalam mitos? Violet melihat penglihatan hari itu dan berkata dengan kaget. Tuan Chen, apakah akan ada reruntuhan di Gunung Zilu? Yulian juga melihat penglihatan itu dan bertanya. Dev melalui jendela kapal, dia melihat pemandangan langit dan bumi di luar, lalu perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, itu bukan reruntuhan, juga bukan dunia lain. Itu adalah medan perang para dewa dan iblis. Sepertinya medan perang para dewa dan iblis di tempat ini telah disegel sepanjang waktu. Ini terjadi karena segel tersebut sekarang telah semakin lemah, menyebabkan aura medan perang para dewa dan iblis terungkap. Medan perang para dewa dan iblis. Tanpa diduga, di tempat terpencil di wilayah timur ini, masih ada medan perang para dewa dan iblis. Yulian berkata dengan rasa ingin tahu. Wilayah timur tidak sepi sebelumnya, tetapi menjadi seperti ini nanti. Violet buru-buru menjelaskan. Ayo pergi, aura medan perang para dewa dan iblis ini telah bocor. Diperkirakan banyak orang akan datang. Ayo pergi dan lihat-lihat. Dev mengetahui bahwa jika di medan perang para dewa dan iblis ini terungkap, pasti akan ada banyak harta karun yang tak terduga. Orang lain pasti akan tahu, jadi sekarang aura medan perang dewa dan iblis bocor, banyak orang pasti akan bergegas. Yulia mengangguk, mempercepat pesawat, dan menuju Gunung Zilu. Pada saat yang sama, seorang lelaki tua bungkuk diikuti oleh dua kultivator iblis yang memegang pedang tiba-tiba muncul di wilayah timur dalam semburan cahaya putih. Ketiga orang ini semuanya berasal dari aliansi penyegelan iblis. Setelah kota Kijia meminta bantuan, mereka bertiga menggunakan formasi teleportasi untuk datang ke wilayah timur. Formasi teleportasi ini hanya dapat digunakan oleh organisasi besar seperti aliansi penyegelan iblis.
Tuan, ini adalah pertama kalinya kita muncul dalam 100 tahun terakhir. Selama kita menangkap Dev kali ini, kita akan bebas masuk dan keluar dari aliansi penyegelan iblis, dan kita tidak akan terkunci di penjara bawah tanah lagi. Seorang kultivator iblis di belakang lelaki tua bungkuk itu berkata dengan penuh semangat. Tian Luo, Tian Xia, kalian berdua telah bersamaku selama bertahun-tahun, mengapa kamu masih begitu merindukan dunia luar? Apa yang buruk tentang penjara bawah tanah aliansi penyegelan iblis? Dalam 100 tahun terakhir, kita tidak kekurangan sumber daya apapun, dan kami masih bersih. Setelah lelaki tua bungkuk itu selesai berbicara, dia melirik penglihatan hari dan bumi, dan melanjutkan, Tian Luo, pergilah ke Gunung Zilu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Jangan berbenturan begitu saja. Saya akan membawa Tian Xia ke kota Kijia untuk melihatnya. Karena Dev mampu membunuh biksu tingkat pertama di alam Mahayana dengan satu pedang, kekuatannya pasti tidak berada di bawahmu. Jangan bertindak ceroboh. Meskipun kita sekarang berada di bawah aliansi penyegelan iblis, kita bukanlah anjing dari aliansi penyegelan iblis. Sebelum melakukan sesuatu, kita harus memastikan keselamatan kita sendiri. Ingat ajaran Sang Patriark. Setelah Tian Luo selesai berbicara, sosoknya menghilang, dan dia menuju ke Gunung Zilu. Orang tua bungkuk itu membawa Tian Xia ke kota Kijia. Saya harus mengatakan bahwa lelaki tua bungkuk itu memiliki sedikit otak. Meskipun orang harus menundukkan kepala di bawah atap, dia juga memposisikan dirinya dengan jelas. Dia sama sekali bukan anjing dari aliansi penyegelan iblis. Tidak lama setelah sosok Luo menghilang hari itu, Dev duduk di pesawat, tiba-tiba mengerutkan kening. Yulian, hati-hati, ada aura misterius yang mendekati kita. Saat suara Dev jatuh, sesosok sudah berhenti di depan pesawat. Orang ini memegang pedang panjang berwarna merah darah, dan ada kabut hitam di sekujur tubuhnya. Ini adalah Tian Luo. Jaraknya hampir ribuan mil dari Gunung Zilu. Jika Anda terbang jauh, itu pasti akan menghabiskan banyak biaya. Sekarang ada kapal udara yang muncul, tentu saja Tian Luo akan menggunakan sebuah kapal udara. Saya tidak menyangka akan ada pesawat di wilayah timur yang tandus ini. Saya ingin menumpang sebentar. Saya ingin tahu apakah tidak masalah. Tian Luo memegang pedang panjang dan bertanya dengan keras ke pesawat itu. Yulian memandang Dev, dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, aura yang keluar di tubuh Tian Luo membuat orang sedikit ketakutan. Selain itu, Tian Luo sekilas tampak seperti kultivator iblis, Yulian tidak tahu identitas pihak lain, dan dia tidak berani menjawab dengan mudah. Kapan kultivator iblis seperti itu muncul di wilayah timur? Sepertinya kultivator iblis ini seharusnya sudah mencapai kekuatan tingkat kedua dari alam Mahayana. Valet mengerutkan kening dan berkata, dia sekarang telah pulih ke kekuatan alam Mahayana, dan dia juga dianggap sebagai master di Sekte 10.000 Pedang. Anda harus tahu bahwa Sekte 10.000 Pedang memiliki status yang sangat tinggi di seluruh wilayah timur. Jika bukan karena aliansi penyegelan iblis, Sekte 10.000 Pedang tidak akan dihancurkan. Tapi sekarang, ada kultivator iblis dari tingkat kedua di alam Mahayana, yang sedikit mengejutkan Valet. Dev juga tidak berbicara saat ini. Menghadapi kultivator iblis di depannya, Dev tidak dapat mengetahui identitas pihak lain untuk sementara waktu. Meskipun tidak semua kultivator iblis orang jahat, Dev tidak tahu apakah kultivator iblis ini adalah anggota aliansi penyegelan iblis. Jika Anda adalah anggota aliansi penyegelan iblis, itu akan merepotkan. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis juga memelihara sejumlah besar kultivator iblis. Sial, tidak bisakah kamu mendengarku? Karena roti panggang tidak makan dan menghukum anggur, jangan salahkan Lao Su karena bersikap kasar. Melihat orang-orang di pesawat tidak menanggapi, Tian Luo menjadi marah. Pedang panjang berwarna merah darah di tangannya menebas ke arah pesawat. Menghadapi pedang ini, Yulian terkejut dan buru-buru mengendalikan pesawat untuk menghindarinya. Ketika Valet melihat ini, seluruh tubuhnya melompat keluar, dan pedang panjang di tangannya langsung terpotong. Boom! Kedua cahaya pedang itu tiba-tiba bertabrakan, dan tubuh Valet langsung terguncang dan terbang keluar. Ketika Tian Luo melihat ini hari itu, ekspresinya sedikit berubah, orang dari Sekte 10.000 Pedang. Valet menstabilkan sosoknya, memelototi Tian Luo dan berkata, karena Anda tahu bahwa saya berasal dari Sekte 10.000 Pedang, pergilah dari sini dengan cepat, jika tidak, Anda tidak akan punya tempat untuk dikuburkan. Valet ingin menggunakan nama Sekte 10.000 Pedang untuk menakut-nakuti pihak lain. Karena pihak lain tahu bahwa dia adalah murid Wan Jianzong, dia harus mengetahui kekuatan Sekte 10.000 Pedang.
Tapi siapa tahu, setelah Tian Luo mendengarnya, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, hahaha. Apakah kamu ingin menakutiku dengan nama Sekte 10.000 Pedang? Sekte 10.000 Pedang telah lama dihancurkan oleh aliansi penyegelan iblis kami, apakah Anda pikir saya tidak tahu? Kamu adalah ikan yang merindukan jaring dari Sekte 10.000 Pedang. Aku akan membunuhmu hari ini. Itu bisa dianggap sebagai sedikit pahala. Setelah itu, Tian Luo bergegas dan langsung pergi ke Valet. Wajah Valet berubah drastis. Dia tidak menyangka bahwa kultivator iblis di depannya ternyata adalah orang dari aliansi penyegelan iblis. Tapi tepat ketika Tian Luo tiba di depan Valet, sosok Dev langsung muncul. Tiba-tiba itu menjadi pukulan. Boom! Dengan pukulan ini, Tian Luo terpaksa berhenti tiba-tiba. Apakah kamu baik-baik saja? Dev memandang Valet dan bertanya. Aku baik-baik saja. Valet menggelengkan kepalanya. Dev. Tian Luo terkejut saat melihat Dev muncul. Dev memandang Tian Luo, dan dia tidak terkejut karena Tian Luo mengenalnya. Bagaimanapun, aliansi penyegelan iblis telah mengejarnya. Hari ini benar-benar hari keberuntunganku. Tuhan benar-benar membiarkanku bertemu denganmu. Ketika saya menangkap Anda kembali ke aliansi penyegelan iblis, aku tidak hanya akan mendapatkan sumber daya selama 100 tahun, tetapi juga dapat masuk dan keluar dengan bebas di aliansi penyegelan iblis. Tian Luo sangat gembira, lalu tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya dan menebas Dev dengan ganas. Tian Luo pada saat ini telah lama melupakan nasihat dari lelaki tua bungkuk itu, dan ingin menangkap Dev dengan sekuat tenaga. Sebuah cahaya pedang meledak dalam sekejap, dan Dev melindungi Valet agar tidak mundur lagi dan lagi. Kekuatan tingkat kedua di alam Mahayana tidak boleh diremehkan. Setelah mengawal Valet ke posisi yang aman, sosok Dev menjadi stabil, dan pedang pembunuh naga langsung muncul di tangannya. Pedang pembunuh naga meraung, cahaya pedang berkedip-kedip. Cahaya pedang juga meledak di tangan Dev. Boom, boom boom. Disertai dengan tabrakan cahaya pedang, Tian Luo hanya merasakan kekuatan besar datang di wajahnya, membuatnya harus mundur. Pedang merah darah di tangannya bergetar hebat. Anak baik, pada tingkat ketujuh dari alam kesengsaraan transendensi, kamu bisa meledak dengan kekuatan seperti itu. Jika aku tidak mengetahui kekuatanmu yang sebenarnya sebelumnya, aku pasti baru saja menderita pedang itu. Tian Luo menatap Dev dengan mata sedikit terkondensasi. Dev memegang pedang pembunuh naga dengan ekspresi serius di wajahnya, karena pria di depannya juga sulit untuk dihadapi. Saya melihat Tian Luo perlahan mengangkat pedang merah darah di tangannya, dan kehampaan di sekitarnya tiba-tiba mulai bergetar untuk sementara waktu. Kemudian kehampaan mulai retak, dan aliran aura merah berbondong-bondong ke pedang merah darah dari celah kehampaan itu. Detik berikutnya, sosok Tian Luo tiba-tiba menghilang. Boom! Kemudian cahaya pedang tampak menyembur keluar dari kehampaan. Cahaya dingin melintas di mata Dev, memegang pedang pembunuh naga di kedua tangan, dia memanfaatkan situasi untuk melawannya. Pedang ini penuh dengan cahaya keemasan. Disertai dengan suara memekakkan telinga, seluruh kehampaan tampak meledak. Sosok Dev dan Tian Luo mundur pada waktu yang sama. Tapi itu hanya sesaat, mereka berdua bergegas lagi, diiringi cahaya pedang, raungannya tak ada habisnya. Yulian dan Valet, yang menonton dari pinggir, sangat gugup. Mereka tidak tahu apakah Dev adalah lawan orang ini. Tuan Chen, biarkan aku membantumu. Setelah melihat Dev bertarung satu sama lain untuk sementara waktu, Valet naik dengan pedang. Meskipun Valet hanya memiliki kekuatan alam Mahayana, pada saat yang sulit ini, tindakannya dapat membuat keseimbangan condong ke sisi Dev. Valet berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas. Ketika Yulian melihat ini, dia juga melompat, berniat untuk bertarung 3 lawan 1. Sosok Tian Luo dipaksa mundur. Melihat Dev dan yang lainnya berada dalam kerumunan besar, dia sama sekali bukan lawan. Dia hanya bisa tiba-tiba melambaikan pedang, dan kemudian orang itu menghilang ke dalam kehampaan dalam sekejap. Valet masih ingin mengejar, tapi dihentikan oleh Dev. Jangan mengejar, ayo pergi ke Gunung Zilu secepatnya. Saya harap para pembudidaya iblis ini tidak lari ke medan perang para dewa dan iblis. Dev tahu bahwa orang ini tidak akan pernah sendirian, dan pasti ada pembantu. Jika ada beberapa pembantu dengan kekuatan yang sama saat ini, atau bahkan kekuatan yang lebih tinggi, Dev pasti akan terlalu pasif. Jadi Dev sekarang harus menemukan medan perang para dewa dan iblis, lalu mencarinya lagi dan membicarakannya. Bersambung.